Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Abadu. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi daya taufik inayah sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, berbagi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pilihlah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pembahasan kali ini adalah tentang konsep utama sebagai seorang muslim. Ada konsep afektif, berpikirnya seperti apa, lalu kognitif, ya, perilaku kita, akhlak kita, ya, seperti apa, lalu psikomotor, bekerjanya, keterampilannya seperti apa. Nah, sehingga perlu kita diskusikan pada hari ini. Nah, konsep berpikir kita dalam afektif itu apa aja? Ya, konsep berpikir kita pertama harus tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, qauliyah, amaliyah, i'tiqadiyah dan sebagainya. Bahwa Allah lah satu-satunya zat yang wajib disembah. Allah lah satu-satunya zat yang mengatur hidup kita, mematikan kita, menghidupkan kita, mengatur rizki, mengatur jodoh, ya, mengatur umur kita sampai berapa tahun dan sebagainya. Jadi kita itu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, ya, i'tiqadiyah, dalam hati kita harus yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang wajib disembah, satu-satunya zat yang menjadikan kita itu hidup dan mati. Ya, dan ucapan kita juga harus benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sumber dari segala sumber, ya, ilmu kita ada Al-Quran. Nah, kita harus membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran, ya, sehingga kita itu berpedoman kepada Al-Quran, belajar Al-Quran sebenar-benarnya, karena ini adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah fikih hukum Islam kita pelajari. Ada wajib, sunnah, makruh, mubah dan sebagainya. Kita belajar hukum Islam sehingga kita dalam perilaku kita itu melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh Allah melalui fikih hukum Islam. Yang keempat adalah akhlak, ya, teologi Islam. Akhlak kita perbaiki dari hari ke hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik dari sekarang, terus perbaiki akhlak. Dan kita itu harus mencontoh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidik, tabligh, amanah, fathomah dan sebagainya. Kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah sejarah Islam. Kita harus belajar tentang sejarah Islam. Mengapa Allah menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini? Mengapa Allah menurunkan dan menugaskan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini? Apa tugas-tugasnya?
mengapa kita harus mengikuti Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Nah, kita belajar tentang sejarah Islam, para nabi, para sahabat, para rasul dan sebagainya, para ulama, para ustaz. Sila kita belajar kepada kehidupan para pendahulu kita. Yang keenam adalah etika dan moral. Kita harus belajar etika, nilai-nilai kejujuran. Kita harus jujur, kita harus toleransi, kita harus kasih sayang, kita harus berkeadilan, ya, kita harus empati kepada sesamanya, ya, sehingga kita itu mempunyai akhlak yang mulia, yang baik. Yang selanjutnya adalah integrasi ilmu pengetahuan. Jangan dipisah-pisahkan, mana ini agama, ini pelajaran umum, ini pelajaran agama, ini pelajaran bukan agama, jangan dipelajari, misalnya. Jadi integrasi ilmu pengetahuan itu penting, artinya keterpaduan ilmu pengetahuan apa saja kita pelajari. Ilmu fikih, hadis, Quran, sejarah Islam, etika, tauhid, ilmu kesehatan, ilmu teknologi, ilmu matematika, ya, ilmu budaya, ilmu sosial, IPA, semua. Karena kita memerlukan itu semua di dalam kehidupan di muka bumi ini. Ya. Maka alat-alat untuk mendapatkan ilmu itu adalah kecerdasan kita. Ada berbagai macam kecerdasan yang perlu kita pelajari sehingga kita itu belajar ilmu pengetahuan terintegrasi. Ya. Semua pengetahuan harus kita pelajari secara maksimal sehingga kita itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu kita itu akan bisa membuka cakrawala dunia, jendela dunia dan sebagainya. Selanjutnya adalah pendidikan karakter. Kita juga harus belajar pendidikan karakter. Apa itu karakter? Perilaku yang baik, yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah terbiasa ya, pembiasaan kita menjadi karakter. Karakter itu menjadi budaya menjadi peradaban, dan pada akhirnya itu yang menentukan apa kita itu akan selamat atau tidak, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan keterampilan, ya, keterampilan dalam bekerja, profesi apapun kita harus terampil, harus profesional, ya, sehingga kita itu bisa mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Itu yang paling penting, ya, sehingga dengan kita cukup hidupnya, kita akan khusyuk dalam beribadah, kita itu akan benar-benar fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.